Tidak jauh dari alun-alun kota Bandung dan Braga terdapat suatu museum yang bersejarah yakni Museum Konferensi Asia Afrika. Lokasinya tepat di Jalan Asia Afrika nomor 65, Kota Bandung, Jawa Barat. Hai teman-teman, kenalin nama aku Silvania Alivia Ramadhani. Sekarang aku mau ngajak kalian virtual tour di Museum Konferensi Asia Afrika. Jadi di belakangku ini adalah museumnya loh guys. Dan museum ini menyimpan barang berharga dan koleksi lainnya mengenai Konferensi Asia Afrika. Penasaran gak sih di dalamnya ada apa aja? Yuk ikutin aku terus. Selamat datang di Museum Konferensi Asia Afrika. Sebuah tempat yang menyimpan kisah penting perjalanan sejarah pergerakan bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Museum ini didedikasikan untuk mengenang Konferensi Asia Afrika yang berlangsung pada tahun 1955 yang menjadi tonggak sejarah penting dalam upaya memperjuangkan perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan sosial di dunia. Museum ini menyajikan berbagai koleksi bersejarah, foto, dokumen, dan artefak yang menggambarkan semangat solidaritas antar negara-negara Asia dan Afrika. Nah, ini merupakan kursi rotan yang dipakai tuan rumah untuk menyambut para delegasi. Nah, ini merupakan dokumentasi mengenai gedung Konferensi Asia Afrika dari masa ke masa. Konferensi ini menjadi simbol persatuan bagi negara-negara berkembang dalam memperjuangkan hak-hak kemerdekaan dan menentang penjajahan. Konferensi Asia Afrika. Konferensi ini merupakan pertemuan yang paling bersejarah yang dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 24 April 1955. Ini dihadiri oleh 29 negara dan diprakarsai oleh 5 negara yaitu Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Dan inilah 29 negara yang mengikuti Konferensi Asia Afrika. Nah teman-teman, di samping aku ini adalah kondisi dunia sebelum adanya Konferensi Asia Afrika. Sebelum Konferensi Asia Afrika digelar, dunia tengah berada di dalam masa transisi besar. Banyak negara di Asia dan Afrika baru saja merdeka atau masih berjuang melawan penjajahan. Sementara itu, Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet memecah dunia dalam dua blok besar, yakni blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat serta blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Hal itu menimbulkan keprihatinan bagi semua pimpinan negara yang baru merdeka dan mendorong beberapa pemimpin negara-negara untuk mengadakan pertemuan bersama. Konferensi Asia Afrika memiliki tujuan penting yaitu untuk menentang kolonialisme dan imperialisme serta untuk mewujudkan perdamaian dan solidaritas antar bangsa. Dan kalian tahu kalau Konferensi Asia Afrika ini terjadi pada masa kepemimpinan Soekarno yaitu pada masa demokrasi liberal dan terjadi pada masa kabinet Ali Satro Amidjojo selanjutnya. Inilah yang mendorong 5 negara yaitu Indonesia, India, Pakistan, Burma yang sekarang dikenal sebagai Myanmar, dan Sri Lanka untuk mengadakan Konferensi Kolombo pada tahun 1954. Dari sinilah muncul ide untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika. Pada tanggal 18 April 1955, Konferensi Asia Afrika resmi dibuka. Continental Conference of Colored Peoples. Presiden Soekarno membuka konferensi dengan pidato yang membakar semangat tentang pentingnya kemerdekaan dan solidaritas antar bangsa. Selama 6 hari, para delegasi berdiskusi intensif membahas isu-isu penting kolonialisme, rasisme, kerjasama, ekonomi, dan kebudayaan. Dengan semangat anti-kolonialisme, para pemimpin bangsa menyuarakan harapan untuk perdamaian, kemerdekaan, dan kerjasama antar negara berkembang. Tak hanya sidang formal, kegiatan sosial dan kebudayaan pun turut menghangatkan suasana mempererat hubungan antar bangsa. Pada tanggal 24 April 1955, konferensi ditutup dengan lahirnya Dasar Sila Bandung atau dikenal sebagai The Ten Principles. Konferensi ini meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional, terutama di kalangan bangsa Asia dan Afrika yang mendambakan kemerdekaan dan perdamaian.
Konferensi Asia Afrika ini menghasilkan cikal bakal gerakan non-blok dan memperkuat gerakan bangsa-bangsa antara Asia dan Afrika untuk mewujudkan mereka dalam politik global. Nah, teman-teman, di samping aku ini adalah hasil dari Konferensi Asia Afrika, yaitu Dasar Sila Bandung. Hasil utama dari Konferensi Asia Afrika adalah Dasar Sila Bandung. 10 prinsip dasar hubungan internasional yang menekankan penghormatan terhadap kedaulatan, penyelesaian konflik secara damai, dan kerjasama tanpa memandang ideologi atau sistem politik. Dan ini adalah Dasar Sila Bandung yang terjemahannya dalam bahasa negara itu sendiri. Wow. Nah, teman-teman, sekarang aku lagi ada di ruangan yang besar banget. Ruangan ini adalah ruangan berlangsungnya Konferensi Asia Afrika. Dan di ruangan yang megah ini, para delegasi berkumpul untuk membahas mengenai tujuan dari Konferensi Asia Afrika. Banyaknya kursi dan bendera menandakan bahwa tidak sedikit para delegasi yang mengikuti Konferensi Asia Afrika. Teman-teman, di sebelah aku ini bukan sembarang gong, dan gong ini merupakan simbol dari persahabatan antara masyarakat Asia dan Afrika. Konferensi ini juga menginspirasi perjuangan kemerdekaan di berbagai negara yang masih dijajah. Hingga kini, semangat KAA terus dikenang sebagai simbol persatuan dan perjuangan bangsa-bangsa untuk merdeka, setara, dan bermartabat. Konferensi Asia Afrika tidak hanya menghasilkan tonggak yang bersejarah dalam dunia diplomasi, tetapi juga menghasilkan kontribusi yang signifikan, khususnya dalam kewujudan kedamaian, solidaritas, dan kerjasama antar bangsa-bangsa, terutama bangsa Asia dan bangsa Afrika, serta memperkuat posisi Indonesia dalam peran politik global. Nah, teman-teman, ingat apa yang pernah dikatakan Pak Soekarno tentang jas merah. Jas merah adalah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu adalah video tentang Konferensi Asia Afrika. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa.